Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kasih dan pemeliharaannya selalu ada bagi kita semua. Oleh karena itu sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjadikan kita semua istimewa. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Pemimpin rohani buat kehidupan kita. Dan juga pemimpin yang memuliakan Tuhan untuk memimpin orang lain. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Tawarik pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan Bapak Ibu. Lalu berkumpullah seluruh bangsa Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dengan satu judul yaitu pemimpin pilihan Tuhan. Kita semua adalah pemimpin pilihan Tuhan. Dimanapun kondisi Bapak Ibu berada, ya dimanapun Bapak Ibu tinggal dan melakukan segala sesuatu, Tuhan menetapkan kita atau memilih, memanggil kita menjadi pemimpin pilihan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa ini adalah titik balik dalam sejarah Israel. Selama bertahun-tahun mereka mengalami perpecahan dan juga ketidakstabilan terhadap bangsa mereka sendiri dan dalam bangsa Israel itu sendiri. Seluruh suku Israel akhirnya bersatu dan mengangkat Daud menjadi raja ya di dalam 1 Tawarik pasal 11. Meskipun Daud telah lama diurapi oleh Samuel, dalam 1 Samuel pasal 6 di sana diceritakan tentang di mana Daud diurapi, diminyaki oleh Samuel. Tetapi janji Tuhan tidak langsung digenapi Bapak Ibu Saudara. Ada bertahun-tahun Daud ini kembali ya di 1 Tawarik pasal 11 dikatakan bahwa bangsa Israel itu bersatu. Semua suku dari bangsa Israel bersatu dan mereka mengangkat Daud ditetapkan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Daud harus melewati masa penantian yang sangat panjang. Dan juga Daud melewati berbagai rentetan peristiwa penderitaan yang dia alami. Dan juga ada pengujian imannya, pertahanan, kekuatan, pengharapannya kepada Tuhan. Semuanya diuji oleh Tuhan. Dan juga kekuatannya, daya juangnya membela bangsa Israel. Dan juga daya juangnya untuk punya prinsip yang takut akan Tuhan. Semua diuji oleh Tuhan di masa-masa penantian Daud untuk dikukuhkan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara kita belajar ketika waktu Tuhan tiba tidak ada orang yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Demikian juga dengan Daud bertahun-tahun. Daud itu menjalani masa penantiannya untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi di sini Bapak Ibu kita belajar bahwa ketika Tuhan sudah menetapkan waktunya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rencananya atas kehidupan kita. Tentu rencana Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita semua berbeda-beda. Ada masa kita harus mengalami ini dan itu. Ada masa kita menuai, ada masa kita menabur. Segala sesuatu ada waktunya firman Tuhan katakan. Dan waktu-waktu itu kita harus mengikutinya. Itulah yang namanya proses baik dalam firman Tuhan ini. Yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu, pemimpin yang dipilih Tuhan lahir melalui proses. Pemimpin yang dipilih Tuhan lahir melalui proses. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang ingin menjadi pemimpin dalam satu lembaga tertentu,
tapi belum pernah mengalami proses, ya jangan heran, jangan kaget kalau ada peristiwa yang menyakitkan, yang mengejutkan, bahkan di luar kemampuan ketika menjadi seorang pemimpin. Apalagi kalau pemimpin itu didapatkan dengan cara instan, membayar orang-orang supaya mendukung kita, maka dalam pemerintahannya akan kacau dan tidak menjadi dampak, tidak menjadi berkat, hanya ada kerugian. Baik dalam pimpinannya untuk dirinya sendiri sebagai pemimpin tidak punya citra yang baik, dan juga bagi orang yang dipimpin tidak akan mendapatkan dampak baik. Tapi berbeda dengan pemimpin yang dipilih Tuhan juga sudah melalui proses dalam kehidupannya. Dalam ayat 1 kita belajar Bapak Ibu bahwa Daud tidak langsung menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Ia pernah menjadi gembala, ia pernah menjadi prajurit, ia juga pernah menjadi pelarian. Dia lari di goa-goa, di gunung-gunung, di hutan ya, untuk menghindari kejaran Raja Saul. Dan semua pengalaman itu membentuk karakter Daud. Ingat Bapak Ibu, semua pengalaman hidup Daud membentuk karakter Daud. Dan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pengalaman hidup kita, suka duka yang kita alami, mungkin ada masa penantian ketika kita menunggu jawaban doa-doa kita kepada Tuhan. Tapi itu sebetulnya Bapak Ibu ada baik dalam kehidupan kita. Baiknya apa? Membentuk karakter kita menjadi orang yang tidak mudah kecewa kepada Tuhan hanya karena doanya tidak dijawab, atau bukan tidak dijawab Bapak Ibu, belum, atau memang mungkin juga Tuhan gak ingin memberi hal itu kepada kita karena Tuhan tentu punya rencana yang lain. Tuhan bukan Allah yang tidak punya rencana atas apapun, apalagi hal-hal yang Bapak Ibu Saudara kita doakan kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih dulu membentuk hati seseorang sebelum mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar ya. Tuhan terlebih dulu membentuk hatinya. Hatinya harus terbentuk, hatinya harus tangguh, kuat, resilient ya. Kita juga mengingat bahwa kita harus punya baju zirah keadilan yang membuat kita kuat mempertahankan hati kita, karena ketika ada perkataan kasar maka hati kita akan terluka. Tapi kalau baju zirah kebenaran, baju zirah keadilan itu kita kenakan, kita ingat bahwa Yesus sudah disalibkan, juga memberikan kekuatan buat fisik kita, hati kita, maka kita akan kuat, tidak menjadi lemah. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 di sana diajarkan bahwa ujian menghasilkan ketekunan. Ya, ujian-ujian yang Bapak Ibu Saudara alami, ujian yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan untuk apa? Tekun mencari Tuhan, tekun berharap kepada Tuhan, tekun memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Justru juga membawa kita tekun untuk menikmati firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan juga akan memberikan kita rasa aman, rasa tenang ketika kita harus menanti dengan iman percaya kita kepada Tuhan atas setiap harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 3-5 juga diajarkan bahwa penderitaan menumbuhkan karakter kita, bisa dibaca Bapak Ibu Saudara ya. Dan Mazmur 105 ayat 19 dikatakan bahwa firman Tuhan menguji Yusuf sampai waktunya tiba. Sama, semua tokoh Alkitab itu melewati yang namanya ujian. Ada penderitaan-penderitaan yang mereka alami, tapi semua membuat mereka tekun, akhirnya juga mengalami kemuliaan Tuhan atas setiap apa yang mereka alami. Lalu dalam bagian pertama ini Bapak Ibu, aplikasinya bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kecewa ketika hidup terasa penuh proses. Jangan pernah kecewa ketika hidup kita penuh dengan proses. Tuhan sedang membentuk kita agar siap menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan melalui proses itu Tuhan ingin menyatakan berkat dan tanggung jawab yang lebih besar. Mau terima berkat yang lebih besar? Ya, bersyukur atas proses hidup yang sedang kita alami. Bersyukur atas setiap hal yang kita rasakan, di dalamnya ada Tuhan. Tidak pernah kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang setia. Tidak hanya sewaktu-waktu, tapi sepanjang waktu hidup kita, Dia Yesus yang selalu setia. Yang kedua,
yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, 1 Tawarik 11 ayat 1, 2 dan 3. Di ayat 2 Bapak Ibu kita belajar bahwa pemimpin sejati adalah gembala, bukan hanya penguasa. Di ayat 2 ini kita melihat Tuhan berkata kepada Daud, "Engkaulah yang mengembalakan umatku Israel." Ya, sebelum disebut raja, Daud disebut sebagai gembala, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, pemimpin menurut hati Tuhan bukan yang mencari kehormatan, tetapi yang melayani, melindungi, dan memperhatikan orang yang dipimpinnya. Yesus sendiri menyebut dirinya, "Akulah gembala yang baik." Kenapa? Gembala itu harus melayani, memperhatikan, melindungi yang dipimpinnya. Dan itu contoh yang Yesus lakukan. Markus 10 ayat 45, Yesus berkata, "Anak manusia datang untuk melayani." 1 Petrus 5 ayat 2-3 juga firman Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah dengan sukarela." Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu aplikasinya bagi kita dalam bagian yang kedua ini, di keluarga, di gereja, dalam pekerjaan atau pelayanan Bapak Ibu. Kepemimpinan Kristen adalah tentang melayani, bukan mencari kehormatan diri, bukan mencari supaya orang menyanjung kita dan lain sebagainya. Tetapi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani, bukan untuk dilayani ya. Yang ketiga, keberhasilan datang ketika kita berjalan dalam perjanjian Tuhan. Ayat 3 disebutkan, sebelum Daud dinobatkan menjadi raja, mereka terlebih dulu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kepemimpinan Daud didasarkan pada hubungan erat dengan Tuhan, dengan Allahnya. Bukan hanya persetujuan manusia, tetapi juga persetujuan Tuhan. Ya, kesuksesan yang sejati itu selalu dimulai dari ketaatan kepada Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan yang sejati itu selalu dimulai dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ada satu ayat ya dalam hal ini. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita." Dan mari Bapak Ibu dalam setiap keputusan hidup libatkan Tuhan terlebih dahulu. Dan hubungan kita dengan Tuhan adalah fondasi dari setiap keberhasilan kita. Kita berhasil, tentu ada fondasinya. Siapa? Tuhan. Atas apa? Atas hubungan kita yang erat dan dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memakai proses untuk mempersiapkan orang-orang pilihannya. Dan pemimpin sejati memiliki hati seorang hamba yang melayani, bukan dilayani. Keberhasilan sejati dibangun di atas hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita melakukan 3 hal ini di sepanjang kehidupan kita. Maka berkat Tuhan yang besar, tanggung jawab yang besar dengan kekuatan Tuhan, Tuhan akan limpahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dan juga menyaksikan kesaksian yang Bapak Ibu alami tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, Bapak Ibu dapat saksikan, salurkan melalui satu WhatsApp di nomor 08 13274 20088. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang maha mulia, Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kiranya Allah mengasihani keluarga GPD El Shaddai Magelang dan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kiranya Engkau menyinari keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan wajah-Mu, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.